Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang diam-diam menikah lagi terus sering bohong ke istrinya? Bilang kerja lembur, ternyata ke istri kedua. Bilang meeting, ternyata bohong juga. Dan ketika saya mengetahuinya, saya jadi gak bisa percaya lagi ke suami saya dalam banyak hal. Apakah saya salah, Buya? Apakah kebohongan itu akan membawa ke neraka, Buya? Terima kasih. Berbohong adalah tetap tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Kecuali nanti akan kita bahas. Suami berbohong kepada istri, tidak meeting, aku meeting. Ini juga tidak diperkenankan. Akan tapi kalau tidak berterus terang misalnya, lagi keluar ada hajat, sah. Cuman kita lebih perlu mencermati tentang kisahnya tadi, seorang istri suaminya menikah lagi. Dia berbohong. Lalu saya tidak percaya lagi dengan kebohongan dia, menjadi sebab ketidakpercayaan. Ini bahaya juga dalam rumah tangga kalau seperti itu. Rumah tangga yang tidak dibangun dengan kepercayaan ya karena suaminya berbohong. Kemudian juga perlu ditanya juga, memang kalau tidak berbohong apakah kamu siap? Kan begitu ini pertanyaan. Kenapa dia tidak terus terang ke saya? Kalau terus terang apa? Ini memang berat di sini, berat di situ. Hanya yang perlu diperhatikan bahwa wahai para suami terlebih dahulu, jika harus melakukan hal yang semacam itu, alasanmu adalah alasan syariat, alasan hajat yang syar'i untuk menikah lagi. Menurut alasanmu, semua orang punya alasan berbeda-beda. Yang penting yaitu tadi, jangan berbohong dan sebagainya. Alasan syar'i, maka lakukan dengan catatan. Dengan catatan bisa menegakkan syariat, kemudian juga tidak menelantarkan istri yang pertama, kemudian juga di samping itu harus bisa menjaga, bukan menambahkan permusuhan. Memang berat hal-hal semacam itu, tidak mudah dilakukan. Tapi jangan juga dikatakan hal itu tidak boleh dilakukan, sebab yang namanya halal dalam Islam tidak bisa kita menghalangi, akan tapi belum tentu bagi seseorang itu sudah diperkenankan. Kalau Anda sudah menganggap diri Anda mampu ke arah sana dan hajat Anda mendesak ke arah sana, harus waspada dengan rambu-rambunya. Jangan sampai menjadikan hal yang demikian itu sebab kedoliman-kedoliman kepada banyak orang. Kepada yang pertama, kepada yang kedua, kemudian kepada banyak orang. Ini adalah masalah-masalah. Kemudian jangan zalim kepada syariat Nabi Muhammad. Ini yang terpenting lagi. Apa itu? Pelaku-pelaku yang demikian itu ternyata hanya untuk main-main saja. Sehingga yang tercoreng adalah Islam. Yang tercoreng adalah Islam. Alasannya adalah atas agama, atas nama sunnah. Sunnah itu apa maksudnya? Nabi pernah melakukan dengan tujuan-tujuan. Tapi bagi kita, bagi umat Nabi belum tentu jadi sunnah. Bisa jadi hukum nikah satu istri saja ada yang haram kok. Kalau memang dia tidak bisa menjalankan tugas dengan benar, sementara dia belum terlalu butuh urusan hubungan pribadi, maka hukum menikah dengan satu istri saja hukumnya, kata Imam Nawawi, ada 5. Ada yang haram, ada yang makruh, ada sunnah. Jadi sunnah yang disebut itu adalah sunnah pernah dilakukan Nabi, tapi bagi kita belum tentu. Makanya kepada kaum pria ini adalah harus menjaga syariat Nabi. Kalau melakukan ini memang harus dengan tujuan-tujuan yang baik dan benar. Bukan hanya sekedar main-main sana, main sini, itu membahayakan. Kalau demi untuk hajatnya yang mungkin mendesak sekali, maka tentunya juga dengan rambu-rambu akhlaknya, dengan yang pertamanya. Kemudian bagi tadi istri yang sudah tidak percaya lagi kepada suaminya, ya lebih baik membuka diskusi baik-baik. Sebetulnya bohongnya sang suami itu mungkin perlu dicermati oleh istri tadi. Bohongnya suamimu itu bukan karena ingin jahat kepadamu. Bukan ingin jahat kepadamu, berbohongnya suamimu kepadamu itu, tapi dia tidak boleh bohong seharusnya. Tapi berbohongnya suamimu kepadamu karena menjagamu. Mungkin takut kamu sedih, takut kamu sakit, takut kamu. Cuman dia tidak punya cara lain kecuali harus berbohong. Maka kalau sudah terjadi seperti itu, lebih enak diskusi baik-baik. Jadi jangan dianggap dia pembohong. Enggak, dia bohong hanya spesial urusan denganmu saja.
Karena takut kalau terus terang nanti apa yang terjadi? Kamu akan kecewa dan sebagainya. Maka lebih baik buka dirimu supaya hidupmu itu ada kepercayaan. Kalau tidak percayaan, tidak enak. Padahal urusannya hanya urusan itu saja. Sehingga kamu tidak percaya dengan semuanya. Ini bahaya sekali seorang istri nanti akhirnya. Tidak percaya. Maka lebih baik buka diri, abang seperti apa. Sedih ya, harus dijalani. Karena sudah, memang harus dia pahit. Tapi daripada lebih pahit lagi, hidup tidak percaya, kemudian keindahan akan hilang. Tambah lebih rugi lagi, maka lebih baik buka diri, diskusi baik-baik dengan suami, bukan dengan emosi. Ya, kecemburuan ada, akan tapi suami sudah melakukan itu semuanya. Menyuruh cerai juga tidak dibenarkan. Jadi memang harus nasihat dari dua belah pihak di sini. Maka buka diri Anda, atau bahkan mungkin Anda bisa komunikasi dengan dia dengan baik-baik. Misalnya, ya dah bang, kalau memang begitu, saya sedih, saya sakit. Akan tapi mungkin tolong jaga saya. Bagaimana terserah menjaga saya? Mungkin seorang istri akan malu dengan keluarganya, malu dengan temannya, malu dengan yang lainnya. Ya mungkin komunikasi dengan suaminya agar diam-diam saja. Akan tapi tolong abang, yang penting saya terjaga gitu saja. Selesai, sakit, sedih. Tapi harus ada solusi. Kalau tidak nanti malah tidak karu-karuan semuanya. Sementara suami sudah punya ikatan yang halal dengan istri barunya. Terlepas dari caranya benar atau tidak, sudah menjadi istri yang halal. Maka nggak mungkin seorang istri memerintahkan mencerai, istri yang kedua menyuruh mencerai adalah jahat, istri pertama menyuruh cerai juga tidak diperkenankan dalam hal-hal semacam ini. Jadi inilah nasihat dari dua belah pihak. Jangan sampai syariat Nabi itu menjadi main-main, menjadi direndahkan oleh orang di luar Islam. Karena apa? Perilaku itu semuanya. Jadi kepada istri yang tadi, jangan sampai seperti itu. Keindahanmu akan hilang kalau sudah hilang percaya. Bangun kepercayaan dengan cara komunikasi yang baik. Kepercayaan itu perlu sekali. Perlu sekali kepercayaan itu. Karena kepercayaan itu ada sangkut pautnya dengan maslahat ilmu, misalnya suamimu nasihatimu. Nah ini, kalau sudah nggak percaya, kamu pandang jeleknya saja, gelap matamu. Sehingga tidak ada benarnya. Lebih dari itu apa? Hawa nafsu atau emosi yang terus menguasaimu akan menghilangkan keindahanmu, menghilangkan kecantikanmu. Akhirnya apa? Semakin hari dirimu semakin kalah dengan madumu tadi. Akhirnya semakin tidak berarti dirimu. Karena apa? Wajahmu cemberut, wajahmu berubah, wajahmu akhirnya suamimu duduk denganmu hanya sudah terlanjur punya anak 11, sudah terlanjur ya. Jadi tidak menikmati, hanya punya tanggung jawab saja bagi seorang suami. Enggak begitu. Enggak bisa kalau dibiarkan terus dusta ini terus berkembang, ketidakpercayaan berkembang, hambar. Hidup tidak ada keindahan sama sekali. Seperti itu. Nasihat untuk semuanya. Hati-hati dalam hal ini adalah syariat Nabi, jangan bikin main-main dan jangan bikin gembar-gembor dikit-dikit poligami. Sisi lain perempuan mengatakan enggak mau, enggak usah, diam saja. Ada syariat Nabi yang menjalankan, yang tidak akan, tapi jangan sampai kita itu mencoreng syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.